Ya Rasulullah, diamnya Anda, hening Anda sejak tadi, dan hening Anda sejenak tadi antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah Anda, apa yang Anda katakan? Nah, ini rumusnya teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, aku berkata. Ya, saat hening tadi antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui ya doa ini atau sering dibaca. Ini juga ada di hadis Muslim, teman-teman sekalian, nomor hadis 598. Ya, nomor hadis berapa? 598. Nah, ini rumusnya. Nah, coba saya mau tanya, pernah nggak kita setelah takbir ya, Allahu Akbar, kan takbiratul ihram, terus kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu atau Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Gitu kan? Ini di Al-Bukhari, ini dalilnya, nomor hadis 744. Ya, di hadis Muslim nomor hadis 598, rawinya dari sahabat Abu Hurairah. Kalau kita, saya atau Anda pernah baca ini, pertanyaan terbesarnya, paham nggak yang dibaca? Jangan-jangan selama ini dibaca tapi kita nggak ngerti apa yang dibacakan. Selama ini dibaca nggak paham apa yang dilakukan. Nah, ini sehingga sulit menghadirkan kehusyuan pada jiwa kita. Feedbacknya itu nggak dapat dari sholat itu. Ya. Nah, karena itu penting kita jelaskan kembali teman-teman sekalian. Ya. Pada aspek ini, istiftah. Ini kan masih dalam suasana pembukaan dalam sholat ini. Tapi bukan pembuka biasa. Karena pembuka ini akan sangat menentukan nanti, diantaranya adalah terkabulnya doa kita. Ya, terkabulnya doa. Karena nanti kan setelah ini selesai, kita masuk mulai ke inti bacaan. Makanya disebut qiraah, inti bacaan pertama dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ini nanti ada rahasia. Kalau benar baca Al-Fatihahnya, ya sampai di titik rahasia itu, teman-teman sekalian, itu Allah langsung mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, apapun yang dia minta sesuai kebutuhannya, aku akan berikan. Nah, jadi ini sangat menentukan. Kalau di sini kita salah, ya dalam konteks salah itu tidak mendapatkan esensinya, tidak mendapatkan bagian prosesnya, hanya sekedar formalitas bacaan untuk menggugurkan hukum fikih. Ya, kalau kita sekedar sholat untuk menggugurkan hukum fikih, ya kewajibannya tuntas. Ada pahala 10 dituliskan. Tapi sayang, maknanya nggak dapat. Dan tidak mendapat makna itu tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan. Jadi apa-apa yang diharap tadi, doa terkabul dengan cepat, ya jadi jembatan kebahagiaan, kesuksesan, kemudian juga yang lain-lain yang pernah disebutkan, ketenangan dalam jiwa dan sebagainya, merubah perilaku, ya jangan harap didapatkan. Ya karena itu, ketika kita memperbaiki ini, nah ada sesuatu yang harus kita bawa. Apa itu? Bersamaan dengan apa yang telah saya terangkan, kita merasakan banyak salah, nggak mampu mengendalikan hati kita, ingin merubah dengan kebaikan-kebaikan, kita mengakui dulu kan? Ya, ada kesalahan-kesalahan yang kita bawa. Nah, kesalahan itu teman-teman sekalian, kalau satu tunggal dalam kehidupan, kita menyebut dengan khati'ah bahasa Arabnya. Khati'ah, kalau saya hapus dulu izin ya. Ini saya hapus dulu yang ini, yang atas. Bismillah. Nah. Jadi begini, khati'atun. Seperti ini. Khati'atun. Akar katanya dari kata khata'. Ya. Khata'un. Jelas ya? Baik. Kata kerjanya, infinitifnya dari kata akhta'. Ini kata kerjanya. Akhta'. Ya, ini kata kerjanya fi'il dalam bahasa Arabnya, fi'il madhi. Kata kerja sekaligus bentuk infinitif untuk kata kerjanya. Kemudian ini dari kata masdar kata aslinya dan khata'un, ya. Kemudian di sini turunannya menjadi sifat yang salah, khati'ah. Nah, jadi kalau sekali salah, khati'atun. Ya, satu kesalahanku khati'ati. Salah, ya akhta'. Sifat salahnya, keadaan salahnya khata'. Hadza khata'. Ini salah, kan? Sifat kesalahannya, yang ini aku ini kesalahan saya, gitu kan? Ada khati'ati, ya, khati'ah. Baik, jadi kalau kita katakan khati'ah satu kesalahan. Kalau ingin kita akui. Kalau kita merasa banyak salah nih, banyak salah, maka jamakkan bentuknya khati'ah menjadi khataya. Khataya. Ini kan kesalahannya banyak. Kalau kita mau ngaku,
banyak kesalahan saya ini. Salah banyak saya lakukan. Ya, mata saya salah lihat, telinga saya salah dengar, lisan saya salah bicara, sampai kaki salah melangkah. Maka tambahkan ya nisbah di ujungnya, ya, untuk mengakui, dinisbatkan kepada kita yang salah, gitu kan? Saya yang salah. Saya secara pribadi mengakui saya salah. Tambahkan ya kecil di akhirnya. Harakat fathah, ya. Jadi kita katakan khata ya. Makanya ketika kita mulai di iftitah ini atau di istiftah ini, begitu kita mulai bertakbir, meletakkan tangan begini, ya, kita mengatakan dan mengakui untuk menutup kesalahan kita itu, kita katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya. Ada ya kecilnya. Awas ya, harus ada ya kecilnya karena itu pengakuan. Ya Allah, kalau kita mau terjemahkan secara tafsirannya, ya Allah, aku mengakui aku banyak salah. Aku menghadap ini merasa aku hamba yang banyak salahnya, ya Allah. Aku hamba yang banyak berbuat kesalahan dalam hidup. Wah, itu kalau sudah kita katakan gitu, Allahumma ba'id baina wa baina khataya ya ngaku, terbayang. Kadang-kadang kan kita sebelum sholat merasakan mungkin ada persoalan di rumah tangga kah, dengan kerabat kah, tetangga kah, kehidupan kah, yang kadang persoalan itu menghambat mendapatkan rahmat Allah. Atau bahkan dengan Allah sendiri. Apalagi orang mau taubat itu kan. Nah, ini sebetulnya kalimat-kalimat taubat. Makanya saya sering katakan semua taubat, semua sholat itu fungsinya salah satunya untuk taubat. Ya, semua sholat itu fungsinya untuk taubat kita. Karena dalam sholat Allah berkenan mengampuni dosa kita. Jadi begitu Anda katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya, itu makna ya Allah, aku mengakui aku banyak salah. Mataku salah lihat, telinga salah dengar, sampai ke ujung kaki salah, ya Allah. Itu rasakan. Terus kalau Anda bisa menghadirkan suasana itu, ya Masya Allah, itu indah sekali. Ya, kemudian Anda memohon kepada Allah, ba'id baini wa baina khataya, ya, mohon jauhkan sejauh-jauhnya antara aku dengan kesalahan itu, ya Allah. Aku sekarang pengen tutupi. Aku merasa banyak salah nih, banyak berbuat salah. Tangan kiri tutup. Aku banyak salah karena nggak mampu mengendalikan nafsu ini, ya Allah. Tapi aku ingin berubah. Aku ingin tutupi dengan kebaikan. Maka mohon ya Allah, mohon ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahan itu lagi, supaya nggak terjadi lagi, ya Allah. Supaya nggak terbawa sampai hari kiamat. Ya, ba'id baini, pakai alif, ba'id, dahsyat itu. Ya, Allahumma. Nah, ini saya hapus aja ya kesininya ya, supaya kita bisa lebih merasakan kenikmatannya nih ketika kita menggali ini. Allahumma ba'id baini wa baina, ini saya turunkan ke bawah. Allahumma, saya pernah terangkan, Allahumma itu gabungan dari ya Allah, ya Allah. Tapi Allahumma itu kalimat yang ketika dibacakan itu penuh ketundukan, kepasrahan, penuh ketawaduan. Jadi ketika Anda membacakan doa ini, iftitah ini atau istiftah ini, Anda katakan Allahumma ba'id, Anda pasrah kepada Allah, penuh ketawaduan, penuh pengharapan, ya kan? Ba'id, tuh, ada alifnya, ba'id. Ingat ya, ada ba'id, ada ba'id. Nah, begini. Ada pakai tasydid, ada pakai alif. Ada pakai tasydid, ba'id, jadi ba'ada yuba'idu tab'idan. Ada ba'ada pakai alif, ba'ada yuba'idu. Apa bedanya? Kalau secara lafaz ini pakai tasydid, yang ini pakai alif. Ya, tapi nanti secara ilmu loghah ini ada pemaknaannya. Kalau kita lihat maknanya dari sini, teman-teman sekalian, kalau pakai tasydid, sesuatu yang dijauhkan, ya, tapi masih bisa dalam pengamatan kita. Misalnya ini spidol nih ya, spidol ini saya minta ke teman-teman untuk dijauhkan. Saya minta ke admin misalnya, ya akhi, ba'id hadzal qalam anni. Ba'id hadzal qalam anni. Tolong jauhkan spidol ini dari saya. Ya, jauhkan. Terus dia simpan misalnya di kursi yang sebelah sana, ya. Nah, ini misalnya disimpan di sinilah, ya kan? Seperti ini. Nah, ini kan sudah mulai menjauh dari saya, ya kan? Tapi saya masih bisa mengamati, masih bisa lihat, ya kan? Masih bisa lihat, masih bisa mengamati, itu pakai tasydid, ba'id. Tapi kalau saya katakan jauhkan sejauh-jauhnya, saya nggak pengen lihat lagi, ya. Ya, saya nggak pengen lihat lagi. Maka itu pakai alif. Pakai alif, tidak pakai tasydid, pakai apa? Pakai alif. Ba'id. Ya. Ba'id. Masya Allah. Pakai alif. Ya, jadi saya nggak pengen lihat sejauh-jauhnya. Ya, saya nggak pengen lihat spidol ini sejauh-jauhnya. Ya, akhi, ba'id anni hadzal kalam. Ya, akhi, saya kan katakan pada Anda, jauhkan dari saya nggak pengen lihat lagi. Ya, tadi kan Anda katakan John pakai tasydid, makanya saya simpan situ. Kalau pengen jauh lebih jauh, katakan pakai alif. Maka kita katakan ba'id. Jelas ya? Maka kita di sini ketika menemukan kata alif di hadis tadi, ba'id ingin menunjukkan sebuah kesungguhan yang kita sampaikan kepada Allah. Doa yang kita panjatkan, ya Allah, aku mengakui banyak salah. Ya Allah, aku mengakui, ya Allah, banyak khilaf dalam kehidupan ini, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, dalam penghambaan ini, penghadapan ini. Ini makna tafsirnya ya, luasnya. Ba'id, jauhkan aku, ya Allah, sejauh-jauhnya. Aku nggak pengen lihat lagi.
Ya, baini wa baina khataaya, antara aku dengan kesalahan telah aku perbuat, aku mengakui ya Allah, tapi jauhkan itu. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti engkau jauhkan antara timur dan barat yang nggak pernah ketemu. Coba timur dengan barat kan nggak pernah ketemu kan? Ujung-ujung kan? Nah, kita pun pengen begitu dengan kesalahan kita. Ya Allah, aku ingin berada di timur, kesalahanku di barat, nggak pernah ketemu. Sama sekali, nggak pernah lihat. Kenapa? Ya, kita meminta dijauhkan sejauh-jauhnya supaya nggak nampak lagi pada diri kita, dihapuskan dari diri kita, supaya di akhirat pun nggak nampak lagi. Karena setiap kesalahan kita sekecil apapun akan ditampakkan saat di akhirat. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, yang baik ditampakkan, ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi yang baik pun ditampakkan, yang jelek pun akan ditampakkan. Ya, sekecil apapun. Maka kita memohon kepada Allah, sekecil apapun kesalahanku ya Allah, aku akui dan aku mohon, jangan tampakkan kepadaku ya Allah sampai dengan hari kiamat. Jauhkan sejauh-jauhnya sampai aku nggak ketemu lagi. Tuh, kan? Pernah nggak paham sampai di sini? Ya Allahumma naqqini minal khataaya. Ya Allahumma naqqini minal khataaya. Nah, ini sudah ada alif lam. Ini kan ya-nya ini nisbat ke kita teman-teman sekalian. Ya, kembali ke kita sebagai pengakuan. Kalau kita ingin menghilangkan ini ya-nya, ya, maka bisa diganti dengan alif lam kalau sudah diketahui. Ya, kalau sudah diketahui, maka di redaksi yang keduanya lanjutannya Allahumma naqqini minal khataaya. Ya-nya nggak muncul lagi. Allahumma naqqini minal khataaya. Begini cukup. Ya, ya ininya nggak muncul lagi karena sudah diwakili oleh alif lam di sini. Jadi kalau alif lam yang muncul, ya ininya hilang. Jelas ya? Untuk hal yang sudah diketahui. Maka redaksi yang keduanya karena kita sudah ngaku. Nah, karena sudah ngaku banyak salah. Dan kita tahu kesalahan kita. Ya, kadang di antara kesalahan kita itu kita merasakan berat ini salahnya nih. Dulu sering banget ninggalin sholat, kan? Dulu sering banget maksiat ya Allah kepada Allah. Ngaku kita itu kalau benar-benar ya itu bisa nangis tuh. Ya, kita sholatnya benar gitu. Apalagi orang yang kalau sedang banyak masalah gitu kan. Ya, banyak hal dalam hidupnya sedang suasana nggak enak dan sebagainya itu. Ya, kadang baru takbir aja sudah nangis gitu kan. Nah, tapi bisa nggak kita menghadapi setiap waktu sholat dengan keadaan demikian, membawa keadaan kita ini, bayangkan kita dihisab di hadapan Allah gitu. Rasakan keadaan itu. Mungkin kita akan wafat kan dalam sholat. Kemudian kita merasakan, ya Allah banyak salahnya nih. Bagaimana kalau sekarang ini aku dihadapkan pada Allah dan wafat? Bahkan dalam keadaan berdiri, Allah memanggil kita. Ya, siapa yang bisa menolong kita dalam kondisi itu? Ya, apakah kedudukan Anda bisa menolong Anda? Ya, bodyguard Anda bisa membantu Anda? Anda bersembunyi di balik bunker yang sangat luar biasa, misalnya keras dan sebagainya. Apakah harta Anda bisa menolong Anda? Kehebatan Anda yang Anda banggakan, ilmu Anda tidak. Saat itu hanya antara kita dengan Allah. Dan yang menentukan kita amal soleh kita dan terhapusnya kesalahan kita. Maka kita merasakan suasana itu. Kita mengatakan, kita mengakui kadang-kadang dosanya itu begitu pekat kan. Kita ingin dihapuskan, dihilangkan. Ya, maka kalau itu sudah mulai, teman-teman sekalian, kita merasakan salahnya itu agak kompleks dan sebagainya gitu kan. Nah, sudah mulai kayak kotoran yang melekat nodanya pada pakaian. Noda itu kan ada noda biasa yang sekali kucek hilang gitu kan, tuangin air hilang, ada yang harus dikucek, ada yang dikucek begini gitu kan. Nah, jadi kalau ada noda yang butuh kucekannya agak lama gitu kan, nggak cepet hilang itu disebut dengan danas. Danas. Ya, danas. Teman-teman sekalian tolong betul ya dipahami setiap istilahnya ya. Danas, jangan sampai nanti bikin nama untuk anak namanya danas itu noda namanya ya, danas. Nah gini, danas. Nah, pakaian baju disebut thawb, thawb. Ya, kalau malabis itu pakaian, thawb itu baju. Jadi kalau ada noda melekat kepada baju, itu namanya danas, ya. Danas bajunya disebut apa? Thawb. Nah, danas lasiqun bi thawb. Ini nodanya lekat sekali kan dengan bajunya. Nah, kalau kita ingin bisa menyuci itu ya dengan baik misalnya kan, kemudian dikucek agak banyak sehingga itunya hilang. Itu disebut tanqiyah namanya. Naqqa yunaqqi tanqiyatan. Tanqiyah. Ya, naqqa bukan nako ya, nako. Kalau nako itu kaca jendela. Nako, nako, yunaki tanqiyatan, yunaki, nako yunaki tanqiyatan, tanqiyah. Nah, ada nako itu atau minad danas. Saya sedang membersihkan nih, ngucek nih, ya, kotoran yang dari pakaian, dari baju, gitu kan.
Nah, kalau sesuatu yang sedang dibersihkan terus dilakukan, itu pakai bentuk pasif disebut yunaqqa. Ya, maka kita katakan di redaksi berikutnya, lihat petunjuk hadisnya. Ya, kita baca dari awal. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku mohon aku mengakui banyak salah dalam hidup ya Allah. Aku mohon bersihkan ya Allah, jauhkan aku dari kesalahanku ya, sebagaimana Engkau jauhkan dari timur dengan barat yang enggak pernah ketemu. Aku enggak ingin lihat lagi ya Allah kesalahanku sampai dengan hari kiamat. Nah, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahu akbar. Nah, terus kita mengakui kesalahan kita itu kadang-kadang nggak simple, kompleks nih. Ya, kompleks, salahnya banyak gitu kan. Ya itu seperti noda pakaian yang susah. Harus dikucek begini dulu nih. Nggak bisa dialin air, diginiin dikit, hilang. Harus diginiin dulu, maka kita katakan, ya Allah, aku menyadari mungkin di antara kesalahanku itu ada yang kompleks sifatnya, ya Allah. Ada yang dosanya mungkin besar, ya Allah. Tapi Engkau maha pengampun, maha rahman, maha rahim, maha pemaaf, ya Engkau al-afu, al-ghafur, ar-rahim. Aku mohon ya Allah, kalau perlu ya Allah, kucek aja kesalahan itu. Maksudnya bersihkan ya Allah sebersih-bersihnya hamba mohon ya Allah. Hilangkan ya Allah, jangan sampai ada noda sedikit pun nempel. Ya, dalam jiwa hamba, dalam roh hamba, dalam fisik hamba yang menjadi saksi di hadapanmu ya Allah saat hamba dihisab di hari kiamat. Hamba mohon bersihkan semua itu ya Allah, hapuskan semua itu ya Allah, tutupi. Nah, kan seperti ya, pakaian dibersihkan dari noda. Ya, dan kadang-kadang juga ada yang udah dikucek agak susah juga gitu kan. Makanya perlu dibaiklin atau airnya beda kan. Wah, pakai air dingin nih ya, harus nggak, atau boleh air hangat, atau harus ada yang air dingin dulu nih supaya turun, luntur sendiri dulu baru bisa dikucek. Ya, kadang-kadang pakai pemantik ya. Misalnya pakai deterjen tertentu atau hal dan sebagainya. Nah, maka kita katakan di akhir Allahumma ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Atau Allahumma ghsil khataaya ya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, kalau memang itu begitu pekat yang luar biasa ya Allah. Ya Allah, hilangkan sepenuhnya, kalau perlu dengan menggunakan seperti pakaian yang kotor digunakan dengan air yang sangat dingin ya, dengan salju ataukah dengan sesuatu yang bisa menghilangkan semua hal kotoran itu. Jadi intinya kita ingin memohon kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah. Mohon ya Allah, hilangkan kesalahanku, hapuskan ya Allah segala noda-nodaku, jangan terbawa sampai hari kiamat, aku bertobat ya Allah. Nah, itu kalimatnya.